Ini adalah Tal It's the Best. Setelah korban bentengnya, masih belum cukup, ia kembali korban kuda untuk kedua kalinya. Masih belum berhenti, bahkan terakhirnya ia kembali korbankan ratunya, membuat penonton jantungan dan gemetar. Melihat aksi gilanya, bahkan timnya yang menyaksikan pertarungan ini, sebagian ada yang pingsan. Sangat luar biasa, awas jantung copot bila menontonnya. Halo sahabat, salam satu papan dan satu perjuangan. Di video kali ini, kita akan melihat salah satu sejarah permainan luar biasa yang pernah dimainkan oleh Mikhail Tal dari Riga, saat menghadapi Robert Forbis dari Amerika, pada tahun 1988, yang diadakan di Amerika Serikat. Sebuah pertandingan bergengsi, dan penuh tekanan, karena selain hadiah untuk sang pemenang, mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sekitar 2,8 miliar rupiah. Lebih menarik lagi, partai ini merupakan babak penentuan antara kedua pemain. Artinya, siapapun yang menang di pertandingan ini, akan membawa uang tunai pulang sebesar 2,8 miliar rupiah, selain dapat penghargaan dari luar negeri, baik dalam negeri. Mari kita saksikan pertarungan hebat ini. Mikhail Tal sebagai putih membuka dengan bidak E4, sebuah langkah yang terlihat tenang, namun jangan salah, di balik ketenangan itu selalu ada badai yang siap datang. Sementara Robert Forbis sebagai hitam memilih pertahanan Sicilian, sebuah opening tajam yang memang sering digunakan untuk mencari kemenangan. Dalam situasi ini jelas, Forbis harus bermain agresif jika ingin mengalahkan Tal. Permainan berlanjut, Tal mengembangkan kuda, dan hitam merespon dengan bidak D6. Kemudian Tal langsung membuka pusat dengan bidak D4. Ini adalah ciri khas paling efektif melawan Sicilian, membuka permainan sejak awal dan tidak memberi napas pada lawan. Forbis mengikuti dengan pertukaran di pusat, lalu melanjutkan perkembangan dengan kuda F6, masuk ke jalur main lain. Tal tetap tenang, ia mengembangkan kuda ke C3, menjaga keseimbangan sekaligus memperkuat kontrol pusat, namun kemudian Forbis memilih langkah yang lebih tajam, bidak G6. Ini menandakan kita masuk ke Sicilian Naga. Dari namanya saja sudah jelas, ini bukan permainan biasa, ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Dengan memilih varian ini, Forbis secara langsung menantang Tal berkepala botak itu, untuk bermain agresif. Namun kita tahu siapa Tal, dia tidak nyaman kalau hanya memilih mencari aman. Tal melanjutkan perkembangan dengan gajah ke D3. Biasanya ide dari langkah ini adalah, jika memungkinkan, menukar gajah penting milik hitam yang mengontrol kotak-kotak gelap, sehingga pertahanan Raja Hitam menjadi lebih rapuh. Forbis kemudian mengembangkan gajah fianchetto-nya, menempatkannya di diagonal panjang, siap menjadi monster penjaga raja. Namun Tal sudah mulai menunjukkan niat sebenarnya, ia memainkan bidak F3, langkah ini adalah sinyal bahaya. Artinya, putih sedang menyusun serangan besar ke arah Raja Hitam. Dan jika kita mengenal gaya Tal, sekali serangan itu dimulai, biasanya tidak ada jalan kembali ke Pulau Jawa Barat, lebih sering terjebak di negara Konoha. Kemudian Robert Forbis mengembangkan kuda ke C6, dengan tujuan mengontrol pusat sekaligus mempersiapkan ekspansi di sayap ratu. Sementara itu Mikhail Tal tetap tenang, namun di balik itu ia mulai melancarkan eskalasi perang terbuka dengan memainkan ratu ke D2. Forbis tidak gentar menghadapi tekanan tersebut. Ia justru memilih bermain agresif, dengan memutuskan rokade di sayap raja, mengamankan rajanya sekaligus menyiapkan perlawanan. Tal langsung merespon dengan mengaktifkan gajah ke C4. Langkah ini bukan sekadar perkembangan biasa, tetapi sebuah persiapan serangan terselubung yang mengarah ke wilayah Raja Hitam. Melihat ancaman yang mulai terbentuk, Forbis bermain hati-hati dengan manuver kuda ke D7. Langkah ini memiliki dua tujuan penting, membuka aktivitas diagonal gajah gelap, sekaligus mempersiapkan tekanan ekspansi di sayap ratu. Posisi mulai memasuki fase yang sangat menarik, di mana kedua pemain sama-sama menyusun rencana besar, dan hanya menunggu momen yang tepat untuk meledakkan posisi. Mikhail Tal tanpa menunggu lama langsung mendorong bidak di file H, sebuah sinyal jelas bahwa eskalasi serangan di sayap raja telah dimulai. Melihat badai yang mulai tiba, Robert Forbis mencoba memperlambat laju serangan dengan meloncakkan kuda ke B6, sekaligus menekan posisi gajah putih dengan tempo. Tal dengan tenang menarik mundur gajahnya, bukan hanya untuk menghindari ancaman, tetapi juga menjaga keseimbangan pertahanan di sayap ratu, mengingat dalam banyak skenario, putih sering memilih rokade berlawanan arah. Namun Forbis memiliki rencana yang sangat brilian, ia sangat berambisi untuk menghilangkan gajah aktif milik Tal,
karena gajah tersebut benar-benar menjadi ancaman serius, diagonalnya langsung mengarah ke wilayah Raja Hitam. Forbis kembali loncatkan kudanya, dengan tujuan melumpuhkan gajah aktif tersebut, namun Tal sama sekali tidak terpengaruh. Ia justru mengabaikan ancaman itu, dan dengan berani mendorong bidak ke H5, sekarang situasinya mulai berbahaya. Bidak tersebut sudah menyusup jauh ke dalam wilayah pertahanan Raja Hitam, dan setiap langkah berikutnya bisa memicu serangan terbuka yang mematikan. Forbis mencoba mencari kontra permainan dengan kembali meloncakkan kudanya, sambil menekan posisi Ratu Putih. Tal merespon dengan sederhana namun efektif, ia menghindari ancaman tersebut dengan menarik Ratu ke D2. Selanjutnya Forbis memilih pendekatan yang lebih strategis. Ia melakukan pertukaran kuda dengan gajah gelap milik Tal, dengan tujuan mengurangi potensi serangan jangka panjang dari diagonal berbahaya. Tidak berhenti di situ, Forbis bahkan melanjutkan dengan pertukaran kuda, kembali terhadap gajah putih yang lainnya. Artinya sekarang, sepasang gajah milik Tal telah berhasil dieliminasi. Secara teori, ini adalah strategi yang sangat solid. Dalam banyak kasus, ketika putih kehilangan dua gajah aktif, maka serangan biasanya akan melemah atau bahkan gagal total. Bahkan pendekatan ini juga sering direkomendasikan oleh engine modern. Namun disinilah letak kejeniusan Tal, tanpa terlihat memaksakan, ia mampu mengubah posisi yang tampak tenang, menjadi medan tempur yang jauh lebih berbahaya. Kita lihat setelah Robert Forbis mengembangkan gajah ke D7, dengan tujuan membuka jalur file C menuju Raja Putih. Namun tanpa panik dan gentar, Mikhail Tal justru menerima tantangan itu dengan keputusan berani, rokade di sayap Ratu. Ini adalah sinyal jelas bahwa Tal siap bermain It's the Best, tanpa ada toleransi dan melewati batas kemampuan manusia pada umumnya. Forbis kemudian mendorong bidak E6, memperkuat struktur sekaligus membuka jalur perwira. Sementara Tal langsung merespon dengan bidak F4, menandakan bahwa permainan kini telah masuk ke arena pertempuran sengit. Forbis mencoba meningkatkan tekanan dengan kemudian mengaktifkan Ratu ke B6, dan sekarang terlihat jelas bahwa kedua pemain saling mengincar raja masing-masing. Namun Tal tidak memberi waktu, ia langsung mendorong bidak di F5, serangan hebat mulai benar-benar mendarat di posisi hitam. Forbis memilih pendekatan defensif dengan menukar bidak di pusat, mencoba mengurangi tekanan langsung ke rajanya. Kemudian ia juga menggeser rajanya ke H8, sebuah langkah antisipasi karena ia sadar posisinya sudah mulai berada di zona bahaya. Tal melanjutkan rencananya dengan menggeser benteng ke F1, jelas ini adalah persiapan untuk mendukung gelombang serangan berikutnya. Melihat tekanan yang semakin meningkat, Forbis mencoba meredakan dengan menukar gajah dengan kuda milik Tal, lalu melanjutkan dengan dorongan bidak tengah, berharap bisa mengontrak pusat dan memperlambat serangan. Di posisi kritis seperti ini, dalam banyak kasus pemain putih biasanya akan mundur atau menghindari ancaman, apalagi bentengnya sedang tertekan. Namun ini adalah Tal, yang sering dijuluki pesulap dari Riga, ia tidak bermain sekedar mencari aman. Ia justru menemukan langkah brilian, yang sulit dipahami bahkan tingkat Grandmaster dunia sekalipun, yaitu Ratu ke H6. Sebuah langkah yang terlihat sederhana, namun sebenarnya mengandung ancaman besar yang tersembunyi. Walaupun langkah ini brilian, posisi secara objektif masih bisa dikatakan seimbang, karena Forbis juga bukan pemain sembarangan. Namun bahkan lebih mengejutkan, langkah ini juga direkomendasikan oleh engine modern. Ketika Forbis menerima pengorbanan tersebut, artinya Tal telah mengorbankan bentengnya demi menciptakan serangan indah, agar membuat penonton merasa puas, dan jantung berdebar-debar. Ini adalah Tal, is the best. Dan disinilah gaya khas Tal benar-benar muncul, tanpa panik. Meskipun kehilangan material, ia langsung melanjutkan dengan Ratu F6 cek. Serangan kini benar-benar dimulai tanpa kompromi. Forbis terpaksa menggeser rajanya ke G8, namun tekanan belum berhenti. Tal kembali bermain gila, ia bahkan mengorbankan kudanya untuk kedua kalinya. Langkah ini sangat licik, sebuah jebakan psikologis. Untuk memancing Forbis, agar menerima kudanya, yang justru akan membuka jalur G sepenuhnya, untuk serangan mematikan. Namun kali ini Forbis cukup waspada. Ia tidak tergoda, ia memahami bahwa keunggulan material tidak ada artinya jika keselamatan raja tidak aman. Dalam posisi ini, sebenarnya hanya ada satu langkah yang sangat kuat, yaitu mengaktifkan benteng ke C8, bahkan bersiap untuk pengorbanan balik di C2. Namun harus diakui, langkah seperti ini sangat sulit ditemukan, bahkan oleh pemain tingkat tinggi sekalipun.
Setiap pemain tentu punya sudut pandang berbeda, dan disinilah keindahan catur. Namun pada langkah ke-24, Forbes melakukan kesalahan besar, ia memainkan benteng ke E8. Sekilas terlihat logis, namun dalam praktik justru menjadi blunder fatal. Dan di titik inilah semuanya berubah, Tal langsung memanfaatkan peluang tersebut, dan dari sana ia mulai menyelesaikan permainan dengan cara yang sempurna. Setelah itu Mikhail Tal mulai memasuki tahap eksekusi. Ia langsung memainkan Ratu G5 cek, memaksa Robert Forbes menggeser rajanya kembali ke H8. Tanpa memberi napas, Tal segera mendorong bidak kecil tersebut, ancamannya sangat jelas dan tidak bisa diabaikan. Forbes terpaksa merespon cepat, ia mencoba memperlambat eskalasi serangan dengan dorongan bidak tengah, membuka jalur ratu sekaligus menahan ancaman skakmat untuk sementara. Namun Tal tidak goyah, ia tetap fokus pada rencananya, dan melanjutkan dengan dorongan bidak F6. Langkah ini sangat licik, karena bukan hanya menyerang, tetapi juga memblok aktivitas Ratu Hitam yang sebelumnya menjadi salah satu gangguan besar. Forbes mencoba mencari jalan keluar lain, ia memainkan benteng ke G8, mengontrol kotak G7 sekaligus menyerang Ratu Putih dalam waktu yang sama. Dalam banyak kasus, pemain biasa akan memilih mundur dan menyelamatkan ratunya. Namun ini bukan pemain biasa, ini adalah Tal, sang pesulap dari Riga, ia tidak peduli acara ini diadakan di Amerika, tuan rumah dari lawan Grandmaster Robert Forbes. Tanpa basa-basi, ia justru melakukan langkah yang tidak masuk akal bagi kebanyakan pemain, korban ratu di G7. Ini adalah pengorbanan ketiga, yang membuat lawannya kehilangan ide berikutnya, dan di titik ini serangan sudah benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Posisi menjadi sangat jelas. Tidak ada pilihan lain bagi Forbes selain menerima pengorbanan tersebut, karena Ratu Putih sudah menempel langsung. Dan disinilah semuanya berakhir. Dalam posisi yang tidak memiliki harapan, Robert Forbes dari Amerika itu memutuskan menyerah. Keputusan ini bukan tanpa alasan, karena jika permainan dilanjutkan, jalannya sangat jelas. Misalnya setelah Ratu ditangkap, Tal akan menangkap kembali dengan cek, lalu diikuti manuver kuda yang menutup semua jalur pelarian. Skakmat indah akan terjadi tanpa bisa dicegah, itulah alasan mengapa menyerah di posisi seperti ini dianggap lebih terhormat, daripada memaksakan ego. Dari sisi analisis evaluasi engine modern, permainan ini benar-benar luar biasa. Tal bermain dengan akurasi sekitar 98%, hampir tanpa kesalahan, sebuah penyelesaian yang bisa dikategorikan sempurna. Sementara itu Forbes juga tampil sangat solid dengan akurasi sekitar 93%. Hanya saja satu kesalahan krusial sudah cukup bagi Tal untuk menghancurkan semuanya tanpa ampun. Inilah bukti bahwa bahkan di usia yang tidak lagi muda, Mikhail Tal masih mampu menghadirkan permainan yang penuh eskalasi, pengorbanan ekstrim, dan penyelesaian mematikan. Oleh karena itu kami mengucapkan sekian dan terima kasih telah menonton video ini, semoga merasa puas dengan konten kami, dapat mengedukasi dan menambah wawasan sahabat semua. Kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan tanpa kami sadari. Salam hormat kami kepada seluruh pejuang catur, sampai jumpa di video selanjutnya.